Meng Lichuan, lepaskan aku. Jangan kau lupa. Aku saudara angkat dan tunangannya Suyan. Bagaimana kau bisa mengkhianatinya begini? Lalu kenapa kalau benar? Dia sedang mati 6 tahun. Kalau dia tak tahan, lihat aku mengganggu pacarnya. Suruh dia bangkit dari kuburan, hadapi aku. Nancy, 6 tahun berpisah ini. Jika itu membuatmu lupa sentuhanku. Akan kuingatkan sekarang. Apa kau akan nikahi pria yang menidurimu? Itu aturanmu? Beginikah cara Suyan mengelabuimu untuk menikah? Kau tinggalkan aku dulu, sekarang mau ulangi lagi? Meng Lichuan, brengsek. Aku bukan apa-apa dibanding 6 tahun gairah kita. Tapi kau nikahi sahabat Suyan. Kau cintai dia segitu? Suyan sudah tiada. Itu sudah bertahun lalu. Mengapa masih berpegang pada masa lalu? Bahkan sekarang, kau bela dia? Suyan sudah mati. 6 tahun terbuang meratapinya. Apa ini? Cinta untuk? Tak bisakah kau lepaskan dia? Bagaimana dengan kita dulu? Sudah kulupa? Nancy. Ini hutangmu padaku. Tante Meng? Ini Nancy. Kita janji pukul 10 pagi di rumah leluhur. Di mana Tante? Maaf, Tante Meng, saya sibuk kerja. Sampai lupa waktu. Saya sedang menuju sana. 15 menit lagi sampai. Apa Lichuan bersama Tante? Tidak. Nanti akan saya suruh asisten Chu beritahu dia. Baik, jangan khawatir. Nancy, selama 6 tahun Lichuan pergi, kau sendirian, mempertahankan grup Mangshi. Kau sudah bekerja keras. Sekarang dia sudah kembali, sebenarnya kau serahkan semua urusan perusahaan padanya. Mengerti, Tante Meng? Sebenarnya, kau besar dalam keluarga kami. Saya selalu menganggap seperti anak sendiri pertunanganmu dengan Suyan. Tak pernah kau beritahu saya. Setelah bertunangan denganmu, dia menghilang begitu saja. Kau sudah menepati janji selama 6 tahun. Itu sudah lebih dari cukup. Usiamu semakin bertambah. Sudah waktunya memikirkan masa depanmu sendiri. Ibu, tak perlu khawatir tentang dia. Selura Shen Cheng tahu, dia tunangan Suyan. Siapa di Shenzhen yang tak kenal? Dia pernah jadi tunangan Suyan? Tak ada upacara pernikahan, tak ada surat nikah resmi. Suyan sudah tiada bertahun-tahun. Haruskah Nancy dipaksa berkembang selamanya? Wanita muda baik seperti dia tak boleh menyanyiakan hidup dalam kesedihan abadi. Jangan berkomentar sarkastik. Bantu Nancy cari calon yang pantas. Utamakan kelakuan baik. Latar belakang keluarga bersih. Tapi standar harus tetap tinggi. Bagaimanapun, Nancy adalah bagian keluarga Meng. Terima kasih, Tante Meng. Aku akan urus sendiri. Tak perlu melibatkan dia. Kau punya pacar?
Tidak juga, cuma bersenang-senang biasa. Aku tak peduli hubungan casualmu, tapi jaga kerahasiaannya. Ingat statusmu. Wanita yang masuk keluarga kita harus sesuai standar sosial. Jangan bergaul dengan wanita-wanita bermasalah. Jaga reputasi. Mengerti. Soal Nancy, selesaikan masalahnya dengan baik. Kau selalu menangani semuanya dengan baik. Baik, Tante Meg. Tenang saja. Cukup sekian, aku pamit dulu. Kalian muda-muda ngobrol lah. Ibuku ingin kau menyelesaikan urusanmu. Bagaimana rencanamu? Semalam itu kesalahan. Kita jaga jarak. Kesalahan? Lalu 6 tahun lalu, kemungkinanku demi Shuyan, sekedar kesalahan lagi? Aku tidak punya pilihan. Tak ada opsi lain. Kamu yang tidak setia, tahu malulah. Meng Lishuan, jangan merebut pasangan teman sendiri. Perhatikan ucapan. Kalau Shuyan masih hidup, ini kata pertamaku untuknya. Minger, aku harus angkat telepon ini. Panggilan kerja. Dr. Tang? Halo? Ibu belum menjengukku berhari-hari. Aku sangat merindukan ibu. Maaf Yuyu, aku sibuk banget belakangan ini. Dengga, aku janji. Hari ini aku akan ke rumah sakit. Oak. Sekarang berikan teleponnya ke Dr. Tang. Aku harus bicara dengannya. Noxy? Soal operasi Yoyo, ada perkembangan baru. Susah dijelaskan sekarang, segera ke rumah sakit. Mengerti. Terima kasih, akan kudatangi sore ini. Antara kita, Kembalikan. jangan sungkan. Côte recrus en terja. Sudah makan teratur? Kembalikan. Jangan sampai perutmu bermasalah Tombol lagi. telepon. Tombol telepon. Halo? Panggilan kerja. Kedengarannya mesra. Tak ada yang mau kubicarakan denganmu. Apa aku bilang kau boleh pergi? Ada urusan yang harus kuselesaikan. Sebagai asisten CEO, tugas utamamu adalah melayaniku dengan baik. Kak Meng, dulu kau pergi tanpa kabar. Selama bertahun-tahun, kalau tak kembali sekarang, kami pasti mangira. Kau sudah tinggal di luar negeri, diam-diam berkeluarga. Doakan nasibku lebih baik. Kak Meng, kepergianmu tiba-tiba dulu. Apa karena Nan 11? Tak ada hubungannya dengannya. Tunggu. Ini pasti ada hubungannya dengan Nan 11. Kak Nan. Mengendap-endap begini, mau kemana? Ada urusan mendadak. Harus kuselesaikan. Kak Nan, Kak Meng baru pulang. Pergi sekarang akan merusak suasana semua orang karena Kak Meng tak bisa minum. Genci-genjia. Aku juga tak bisa minum. Harus cepat pulang. Kurasa dulu kau kuat minum. Layang sebenar. Tak minum bikin tak seru. Urusan apa yang lebih penting dari kepulanganku ini? Jika aku minum ini, boleh aku pergi? Buru-buru sekali. Ada janji dengan orang spesial? Bertemu seseorang penting? Bagaimana aku bisa memberitahu? Aku sedang menemui putrimu. Setelah kau pergi ke luar negeri, aku baru sadar. Kau sudah hamil hampir 3 bulan. Kenapa baru bilang sekarang? Apa kau tidak menyadari perubahan pada tubuhmu? Aku terlalu sibuk dengan urusan keluarga. Tidak bisa merawat diri. Calon ibu harus lebih banyak istirahat. Ayahnya? Ayahnya. Kami sudah putus. Tidak ada yang baru. Aku minum. Boleh aku pergi sekarang? Tunggu. Kita baru mulai seru. Nonanan, kemampuan minummu, seperti yang digembar-gemborkan. Tambah 1 ronde. Aku ingin lihat setelah bertahun-tahun.
Seberapa kuat kau minum? Ayo kita mulai. Nona, kau batuk darah. Tuan Meng. Boleh aku pergi sekarang? Lupakan saja. Pergi ke Aika. Pergi ke rumah sakit Aika. Anda terkena gastroenteritis akut. Jangan minum alkohol berat lagi. Operasi akan berbahaya. Oke, aku mengerti. Perawat? Siapa yang membawaku ke rumah sakit? Apa Anda tahu? Aku tidak tahu soal itu. Sama sekali tidak ada yang datang mencari. Sekarang istirahatlah dulu. Tekan tombol ini jika butuh apa-apa. Baiklah, aku paham. Bagaimana kau masih? Berharap pada Meng Lichuan? Nah, Yoyo. Sekarang baunya alkohol hilang. Paman Tang curang. Kenapa? Kenapa hanya Yoyo yang dibiarkan begitu saja? Jojo? Sayang. Mama, akhirnya datang. Aku sangat kangen. Mama juga kangen, nak. Mama, Paman Tang kan sudah dewasa, masih menipu. Anak kecil. Bantu aku menghukum Jia. Baik, Yoyo. Nanti Mama bantu. Hadapi Paman Tang. Tapi Mama perlu bicara dengannya dulu. Main sendiri dulu ya. Cepat kembali. Oke? Ok. Dr. Tang, tadi pagi Anda bilang, operasi Yoyo, ada perkembangan baru? Ayah, baru dapat kabar. Ahli bedah jantung terbaik yang mengajar di luar negeri akan segera pulang. Dia segera tiba. Akan usahakan Yoyo masuk jadwalnya. Benarkah? Luar biasa. Yoyo segera 6 tahun. Sudah usia sekolah. Ini waktu terbaik untuk operasi. Bagaimana dana persiapannya? Biayanya? Sedikit kesulitan, tapi beri 2 bulan. Akan kucari semuanya. Janji. Baiklah. Tapi sungguh tidak mau dibantu? Setelah bertahun-tahun. Tak bisakah kau lihat perasaanku padamu? Dokter Tak. Kau orang baik. Tapi aku benci berutang budi. Bantuanmu untukku dan Yoyo tak bisa kulunasi sepenuhnya. Baiklah kau begitu. Jika kau butuh bantuan, segera beritahu aku. Aku masih bertugas, jadi aku pergi dulu. Oh, satu hal lagi, wajahmu terlihat pucat, dan kondisimu kurang baik. Pulang dan istirahatlah. Selamat tinggal, Dokter Tak. Buru-buru pergi dari jamuan. Lalu ke rumah sakit ini. Apa karena pria itu? Aku dan Dokter Tang hanya teman. Jangan kau pikir panjang, dan jangan cari masalah. Tang Su sudah banyak membantuku. Tak boleh kubabani dia lagi. Sayang. Jangan panggil aku begitu. Pria tadi. Tak ada hubungannya denganmu. Berkali-kali kau menyangkal. Akan ku ketahui setelah ku jawab. Keberadaan Yoyo. Jika tidak, dia pasti akan bawa Yoyo jauh dariku.
Kenapa HP ibu mati? Jangan-jangan dia kena masalah? Aku harus cari ibu. Ibu, aku mencari ibu. Yoyo, sudah larut sekali. Kamu harusnya tetap di kamar. Jangan keluyuran. Ibu tidak menjawab. Aku keluar untuk mencarinya. Yoyo, jangan khawatir. Aku baru lihat. Ibu bicara dengan Dokter Tang. Mungkin ponselnya mati, makanya dia tidak jawab. Tapi, baiklah, Yoyo. Bagaimana jika ibu kembali ke kamar dan tidak melihatmu? Dia akan khawatir. Ayo kita kembali bersama. Oke, baik. Aku akan kembali. Semoga ibu segera kembali. Diash. Kau benar-benar tak mau bersamaku? Kau belum memberitahuku. Siapa kekasihmu? Semua tahu, kau berkabung untuk Suyan 6 tahun. Ada yang tahu, kau punya kekasih? Meng Lishuan kakak. Aku tak ingin bertemu lagi. Jika kau terus mengganggu, akan kuberitahu semua orang tentang kau dan tunangan kakakmu. Mau ku bantu sebarkan? Untuk kekasihku. Aku tak keberatan. Pergi. Ibu, tadi kemana saja? Ibu sibuk, ketinggalan telepon. Maafkan ibu, membuatmu ke water. Tak apa, lihat gambarku. Ini aku. Yoyo sudah besar, meski tanpa ayah, aku bisa lindungi ibu. Aku tak akan biarkan monster usili ibu. Jangan khawatir, Yoyo. Ibu akan dapatkan uang untuk operasi. Menyembuhkan penyakitmu. Tak ada orang, tak ada kesulitan, yang bisa ambil kau dariku. Dengan proposal tender ini, pastikan proyek ini didapat. Kau dapat bagian bonusnya, untuk biaya operasi Yoyo. Kesempatan ini harus diambil tanpa ragu. Lihat siapa yang pulang. Kukira kau sudah mati di luar. Hei, aku bicara padamu, kau Dengga? Menghilang berhari-hari, apa yang kau lakukan? Dengan pria mana? Kau selingkuh kali ini? Su Yan belum lama dimakamkan. Kau sudah main serong? Kukira keluarga punya standar moral tinggi. Nyatanya kau membesarkan anak perempuan tak tahu, malu dan tak setia. Ted, Su Yan sudah tiada 6 tahun. Aku kerja lembur, bukan seperti bayangan kotormu. Kau. Lembur ya? Pasti punya banyak uang. Uangku mulai menipis. Mungkin kau bisa. Jangan harap. Anakku malang. Lihat wanita yang kau mati. Dengan zipati es hatinya. Meninggalkan ibumu sendiri. Ibu. Itu tidak benar. Kakak ipar takkan begitu. Abaikan omongannya. Dia hanya sangat merindukan kakak, melampiaskan emosi buta. Jika kakak masih ada, dia takkan tinggalkan ibu. Jangan que lupa. Untuk siapa kakakku mati? Nonanan 11 tadi malam, menyerahkan dirinya pertama kali pada menerima lamaran pernikahanku. Hari ini aku akan memberinya upacara lamaran yang layak. Dia pasti senang melihatnya. Cuan Muda, Nona Susiking terluka dan tak bisa menghubungi keluarganya. Dia meminta kehadiranmu. Bisakah Tuan menenggaknya? Adik Sujan, Ya. janji kita dengan Nonanan 11, masih 20 menit lagi, masih ada waktu untuk menengoknya. Baiklah. Mengapa panggilannya tidak tersambung?
Searching. Jangan nekat melakukan apapun. Jangan lukai Nan 11. Persiapan yang sangat rumit. Di mana Li Chuan? Mungkin bersembunyi di suatu tempat. Merencanakan kejutan lagi. Tepat waktu Su Yan. hours. Nan 11. Béranis Sekalik au Menerima. Lamaran dari Li Chuan? Kakak, kau pantas mati. Sayang sekali, kakakku yang bodoh, mengambil risiko untuk menyelamatkanmu. Kematiannya adalah salahmu. Aku sudah menghipnotismu untuk mengubah ingatanmu. Sekarang kau sudah menerima lamarannya. Jadi kau tak akan pernah mencuri. Li Chuan, kokak diriku. Kek. Kek. Akhirnya kau bangun. Kak. Bukankah kau adiknya Su Yan? Benar, Kak. Kau baru saja menerima lamaran kakakku. Lalu dia, Aku menerima lamaran Su Yan. kau tidak ingat, Kak? Lihat, Kak, kelopak dan lilin ini diatur sendiri olehnya. Dia melamar di sini. Menikola dan Gangfu. Dan cincinnya. Jangan lupakan cincinnya. Lihat baik-baik, Kak. Bukankah itu cocok? Dangan Yang Kopake? Tepat waktu membuatnya. Hours. Kek. Jikako Melupakan Kakaku. Dia akan patah hati di surga. Anaku. Kau mengerbangkan dirimu untuk menyelamatkan orang lain. Mengapa nasib begitu kejam, anakku yang berharga? Anak baik. Sekarang kau menerima lamarannya. Kami akan memperlakukanmu sebagai keluarga mulai sekarang. Aku akan menjagamu seperti putriku sendiri. Kek, kakakku meninggal menyelamatkanmu. Kotidak akan meninggalkan kami. Quand? Kakak, ibu benar-benar menganggapmu keluarga. Sebelum meminta bantuan. Kakak laki-lakiku sudah pergi bertahun-tahun. Sedikit yang dia tinggalkan. Sudah habis lama. Aku baru lulus. Dan belum dapat kerja. Aku butuh bantuanmu, Kak. Sedalaka. Silakan. Kokak? Satu hal lagi. Kek. Semua teman sekelas sudah kerja setelah lulus. Kakaku sudah tiada. Aku tak punya siapa-siapa. Tolong bantu aku, Kak. Aku tidak pilih-pilih. Kerja apa saja mau. Aku hanya ingin mandiri. Dan ringankan bebanmu. Baiklah, akan kucari kesempatan. Terima kasih, Kak. Kakak yang terbaik. Kakak harus kembali bekerja.
Nanshi. Kau merekas cinta hidupku. Kini kau merasakan rasa sakit yang sama, bukan? Operasi Yoyo sekarang jadi tanggung jawabmu. Kopi Macam APA ini? Siapa yang melatihmu? Tugas sederhana saja, tidak bisa dikerjakan. Mohon maaf, Tuan Meng, akan saya buatkan yang baru. Hati-hati. Kenapa buru-buru? Ada masalah? Nan, akhirnya kamu datang. Tuan Meng awalnya komplain dingin, sekarang bilang terlalu panas. Saya sudah bingung tidak karuan. Ini bukan tentang. Saya asisten eksekutif. Kamu dalam pengawasan saya. Beliau memberi kritik terselubung. Serahkan saja, saya yang antar. Tapi, terima kasih, Nan. Kopinya, Tuan Meng. 6 tahun. Waktu yang cukup lama. Cukup lama untuk membuatmu lupa. Saya hanya minum kopi dari kafe pribadi King San Manor. Sayangnya jaraknya 40 km dari kantor, tidak ada layanan antar. Bersediakah asisten eksekutif Nan pergi ke sana untuk saya? Tuan Nan, boleh saya minta bantuan Anda untuk mengurus sesuatu bagi saya? Baik, Tuan Meng. Sebentar saja. Nyonya Nan, apa Anda baik-baik saja? Ini tidak masuk akal. Bukankah Nyonya Nan tunangan, saudara angkat Tuan Meng? Sepatutnya. Mereka harusnya akur. Kenapa rasanya? Tuan Meng demande si Nyonya Nan? Kopi dari perkebunan Mount Green. Disajikan sesuai selera Anda. Ada masalah dengan kakimu? Tidak apa. Saya terburu-buru datang. Sampai ke seleo pergelangan. Kakak, Yang penting Anda puas. kemarin katanya tidak tahan dengan saya? Nyonya Nan. Kelihayanmu berubah sikap luar biasa. Pantasan Anda bisa bertahan di perusahaan kejam grup Mei. Anda terlalu memuji saya. Ini proposal penawaran untuk tender hari ini. Silakan ditinjau. Asisten Nan sangat berdedikasi. Setiap hari menyempatkan diri ke rumah sakit mengunjungi orang terkasih. Masih sempat mengerjakan tender? Proposal ini bagus, tapi akhirnya sia-sia. Anda. Tak perlu hadir dalam rapat mendatang. Saya akan share ke orang lain. Mengapa? Saya yang mengelola proyek itu sejak awal. Jika proposal kurang memuaskan, bisa saya revisi sekarang. Direktur Meng. Direktur Meng. Direktur Meng. Saya tak ingin hubungan pribadi kita mengaburkan penilaian Anda. Kemampuan asisten Nat sudah saya kenal baik. Tapi asisten Nat, setelah bertahun-tahun di perusahaan Meng, belumkah Anda paham bahwa pengaruh lebih penting dari kompetensi? Soal perasaan pribadi. Boleh saya tanya, asisten Nat? Menurut Anda seperti apa seharusnya hubungan kita? Maaf. Saya tidak berminat berhubungan dengan janda. Apalagi saat dia masih berkabung untuk sahabat saya. Bukankah Anda bilang tak tahan dengan saya? Mengapa masih di sini? Pergi. Saya permisi, Direktur Meng. Tunggu. Ada perintah lain, Direktur Meng?
Ambil ini. Jangan sampai ada isu, perusahaan Meng memperlakukan staf buruk. Terima kasih, Direktur Meng. Nona Nan. Lin Lin. Izinkan saya perkenalkan rekan baru Kak Liang Yun. Beliau akan bertugas di divisi sekretariat. Halo semuanya, saya berharap bisa bekerja sama dengan kalian. Katanya dia saudara Gondang Liang Di, Ali Waris Kilyarga Kaya Sejati. Tidak seperti sebagian orang yang bekerja kasar untuk para bangsawan, tapi merasa diri istimewa. Gaun yang dia kenakan, kulihat di majalah. Desain baru yang belum diluncurkan. Tas tangan itu, harganya 7 angka. Benar-benar putri keluarga Liang. Seluruh pakaiannya, lebih mahal dari gajiku setahun. Oh Liang Yun, izinkan saya memperkenalkanmu. Ini asisten eksekutif Nan 11. Tak perlu perkenalan resmi. Kita pernah bertemu sebelumnya, benar kan? Nona Nan, lama tidak berjumpa. Kalau begitu, tolong Nan 11 yang mengatur semuanya. Liang Yun 80 Risen. Saya permisi dulu. Diamond Journey. Nona Nan. Sekarang saya di bawah bimbinganmu. Sebaiknya kau jaga aku baik-baik. Mengingat posisimu sekarang, kau harusnya melanjutkan. Liang Yan. Aku bawa kau ke sini untuk bekerja, bukan bersosialisasi. Ini bukan pesta teh. Kokak Li Chuan. Aku baru sampai, sedang berkonsultasi dengan Nona Nat. Akan kuajak ke rapat tender. Di sana kau akan belajar banyak. Siap. Kenep Wangku. Tak ada artinya dibanding koneksi Liang Corp. Jangan terlalu dipikir, Nona Nat. Tuan Meng membawa Liang Yun. Bukan kamu ke acara tender. Mungkin karena. Justru karena dia calon perjodohan keluarga Me. Direktur utama Meng selalu dekat dengannya. Pasti ada hubungan asmara di antara mereka. Desas-desus tak berdasar jangan disparkan lagi. Bisa menimbulkan kesan buruk. APA Liang Yun. Tenenggan asli Meng Lishuan. Bukan urusanku. Fokus ke tugasku dulu. Wan Ning, kenapa sebagian besar akses sistemku dicabut? Dulu kau mewakili Direktur Meng. Kini dia sudah kembali. Hak akses kembali ke dia. Sudah sepantas. Ada keberatan? Kupikir aku tak bisa cek sistem. Hanya akses sebagian ke Direktur Utama. Sebagian besar hak diberikan ke Kepala Departemen. Legit pula. Posisi Liang Yun. Diatur langsung oleh Direktur. Hanya lingkaran dalam perusahaan Meng dapat akses tingkat tinggi. Dia memberikannya padanya? Sepertinya perusahaan Meng membuang orang seenaknya. Asisten Nan. Saya dapat perintah untuk merapikan kantormu sebelum Direktur Meng dan Sekretaris Liang kembali. Siapkan kantor ini untuk Sekretaris Liang. Tak bisa menunggu dengan sopan. Maaf, ini perintah langsung Direktur. Jangan mempersulit. Pengaturan dari Direktur. Baik. Kemana tepatnya kau mau aku pindah? Kedepannya pekerjaanmu tidak akan banyak. Meja di luar cukup memadai. Baiklah, aku akan pindah sekarang. Asalkan tidak langsung, jika kau tidak mengusirku dari Meng Corp, masih ada harapan untuk biaya operasi Yoyo. Apa kau baik-baik saja? Jangan khawatir, aku tidak akan mati di Meng Corp dan memberatkanmu. Kak Nan. Kenapa pindah ke sini? Keputusan manajemen. Apa? Tidak senang aku di sebelahmu?
Tentu saja aku senang. Ini laporan pengeluaran H1 Group. Tolong rapikan. CEO Meng butuh rincian lengkap. Menjadi. Kapan deadline-nya? Besok. Ada lebih dari 1.000 karyawan di sini. Sampai besok tidak mungkin bisa selesai. Lagi pula. Sejak kapan CEO Meng peduli dengan hal remeh seperti ini? Kaknan. Apa bertengkar dengan CEO Meng? Tidak ada konflik. Murni permusuhan. Permusuhan murni. Kak. Bisakah kau bantu aku dapatkan kerja di Mengkor? Aku mau kerja apa saja. Aku tidak pilih-pilih. Aku cuma ingin dapat gaji dan meringankan bebanmu. Hei Shicheng. Kek. Apaku sudah karikan. Kerja di Mengkor? Aku dicurangkan jabatan. Jadi tidak bisa bantu urus penempatan kerja lagi. Sayang. Tugas sederhana saja tak bisa. Harus turun tangan sendiri. Li Xuan. Proyek ini pasti jadi milikmu. Soal rapat tender. Tapi kita tetap harus menjalani prosedur. Paman Liang. Serahkan saja proyeknya padaku, bisa percaya padaku. Aku percayakan proyek ini pada. Mempercayakan Xiao Yun pada. Membuatku lebih tenang. Ayah. Maksud ayah apa? Xiao Yun. Coba lihat cermin. Tilangamu. Merah meja mahoni ini. Hahaha. Paman Liang, serahkan proyeknya pada aku janji. Aku akan jaga baik-baik Xiao Yun. Bagus. Aku anggap dia seperti adik sendiri. Nongxi. Apa Li Xuan. Juga tidak suka padaku? Apa dia Aku cuma cewek borju tak berguna? Memang sudah sifatnya. Dia seperti batu. Tak ada yang bisa melelehkan hatinya. Tapi, aku datang untuk melelehkannya. Nongxi. Apa kamu punya cara supaya Li Chuan jatuh cinta padaku? Xiaoyun. Aku ke toilet dulu. Oke. Oh baiklah. Silakan. Nanti kalau sudah kembali, aku lanjutkan pelatihanmu. Oke. Dia ambil alih kantormu sejak datang. Tanpa kesadaran diri, tak lihat kau sibuk, masih saja nempel terus. Dia masih bocah, terlalu polos untuk akal-akalan. Nan. Hanya kau yang anggap dia anak kecil. Baiklah. Nongxi mana? Belum kembali, sedang urus hal lain. Dokumen penting ini, Harus dikirimku South City Club. silakan. Tapi, bukannya ingin buktikan ke Pak Meng. Kalau comment pu? Ini kesempatan emas. Kalau tidak pergi, Aku. baik. Aku pergi, pasti selesai. Dasar anak kecil. Tak bisa mengatasimu. Ya, kukira aku tak bisa menanganimu. Liang Yun di mana? Dia kembali ke kantor. Aku baru usir si drama queen itu. Cepat selesaikan fakturnya, atau kita takkan selesai tepat waktu. Siap, terima kasih. Apa agendanya, Direktur Mei? Liang Yun di mana? Aku tidak tahu. Jika sesuatu terjadi pada Liang Yun, akan kubicarakan tanggung jawabmu. APA aku anjing, ikutinmu terus-terusan. Lin, Liang Yun pergi kemana? Tu kirim dia ke Club South City. Untuk antar dokumen, ada masalah apa? Club South City. Ya ampun, jadi anjing mungkin lebih baik daripada ikutin terus. Apa katamu? Nonanan. Bukan apa-apa, aku ada keadaan darurat, harus pergi. Aci. Nancy. Kenapa kau biarkan dia pergi sendiri ke tempat seperti? Kenapa mereka membiarkannya pergi sendiri? Kak Li Chuan, kan sudah kukatakan bukan Kak Nan 11. Jangan terus membelanya. Dia yang bertanggung jawab atas departemen sekretaris. Siapa lagi kalau bukan dia? Maaf, ini kelalaian kami. Kenapa? Tempat seperti apa, South City Club ini? Akhir-akhir ini ingatanku sering bermasalah. Sering lupa ini itu. Pergi. Pergi sekarang.
Akan kuhandle masalah klubnya. Tak ada yang lolos dari hukumannya. Sebaiknya kau istirahat dulu. Li Chuan masih ingat? Dulu kau sering membelaku? Kak Nan, sudah pukul 9.30 kau belum pulang? Aku ingin mentraktirmu makan malam. Aku ingin minta maaf untuk hari ini. Tak perlu minta maaf. Sebagai atasanmu, aku bertanggung jawab atas kesalahan. Lagipula, kau kena marah karena aku hari ini. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi. Sudah lewat. Pulanglah sekarang. Kalau kau terus mengganggu, pekerjaanku takkan selesai. kalau begitu aku pergi dulu. Iya, sampai besok. Sudah pukul 4.30 pagi. Pantasan mata ini sulit terbuka. Sulit sekali mengalah begitu? Hei, Apa kau bertanggung jawab pada orang tua keluargamu atau tidak? Baru sekarang kau jawab. Kau gila. Nancy, tolong aku. Bu, ada apa? Selamatkan aku. Cepat. Aduh. Bu, apa yang terjadi? Dengar baik-baik. Liu Wenxiu utang 3 juta yuan padaku. Aku memberinya setahun untuk melunasi. Dia terus menunda. C'est 40 kada pillion. Anak buah juga butuh penghidupan. 3 juta. Aku yang akan bayar utangnya. Tapi jangan sakiti dia. Kalau dia terluka, kalian takkan dapat apa-apa. Sono. Siapapun tolong. Kuperingatkan kau. Liu Wenxiu sudah bilang. Ini ribuan kali. Kau pikir aku percaya? Katanya menantunya adalah eksekutif di Mengcorp. Apa Mengcorp yang hebat ini? Tak bisa kumpulkan 3 juta? Aduh, dia dari Mengcorp. Kalau dia tak bayar, buat keributan di kantor mereka. Mereka akan bayar demi gengsi. Aku tak punya 3 juta sekarang. Tapi ku jamin, kalau kalian jaga dia, aku akan penuhi jumlahnya. Lepaskan Liu Wenxiu. Tak semudah itu. Ini syaratnya. Bawa 500 yuan ke pabrik nomor 2 yang lama. Baru kita negosiasi. Aku. Uang operasi Yoyo hampir terkumpul. Jangan ada kesalahan di momen krusial ini. Jadi, Konongsi. Kopastin annonce. Di mana Tante Liu? Ikuti aku. Aku sudah bawa majikan. Sudah bertahun-tahun, Nona Nan tetap secantik dulu. Kau Lin Shuo, putra kedua keluarga Lin. Siapa sangka, ketua Nan yang sibuk masih ingat aku? Di pesta 2 tahun lalu, kau mencoba merabaiku. Kupotong dahimu dengan beling. Lin Shuo. Dari semua yang menjerumuskanku, kau yang paling bodoh. Mana mungkin aku lupa? Berani ko engkai tulaji? Kalau bukan karena kau, wajahku takkan cacat. Dan aku takkan kehilangan kesepakatan dengan perusahaan Mac. Sekarang hidupku lebih buruk dari anjing di keluarga Lin. Semua karena kau. Haha. Reskitak pernater tutop. Liu Wenxiu eut en 3 juta di casino plus. Aku yang akan lunasi hutangnya. TAPI kalau kau sakit hati dia. Keluarga Meng akan menghancurkanmu. Ha. Sampai sekarang pun, kau masih merasa diri ketua Nan yang tak tersentuh? Ku dengar sejak Meng Lishuang kembali. Mereka sudah melucuti kekuatan
Kau bahkan berselisih dengan pimpinan Meng. Kau bukan siapa-siapa lagi. Masuk. Tuan Meng. Nona Nan pergi ke pabrik lama di pabrik kedua. Dia menemui Lin Shu untuk menyelesaikan utang judi Liu Wenxiu. Lin Shu kejam. Kanjangan Nona Nan bisa membahayakan nyawanya. Siapa di bagian akuntansi mengirim formulir penggantian ke Nan 11? Akan kuselidiki segera. Temukan dan pecat mereka di tempat. Diamond Jerty. Berhenti. 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 Kau gila, jika kau membunuhku, mana bisa kau tagih hutang? Bertahun-tahun. Wajahmu selalu menghantui mimpiku. Hari ini kau wujudkan mimpiku. Hindari rasa sakit ini. Mencucikan. Apa katamu? Memuakan. Dengarkan baik-baik. Kau tidak tahu terima kasih. Berlutut dan ulangi 1000 kali. Lin Shuo, aku bersalah. Aku bisa memaafkan dan memperpanjang tenggat waktumu. Atau kau takkan keluar dari sini hidup-hidup. Sudahkah kau putuskan? Janji kau akan menepati janji. Aku bersalah pada Lin Shuo. Keras. Aku tidak dengar. Aku salah terhadap Lin Sh. Aku bersaiha pada Lin Sh. Maaf Lin Shuo. Presiden Meng. Apa yang membawa Anda ke sini? Nancy, apa aku benar-benar tidak berarti bagimu? Aku heran kenapa asistenku Nancy tidak masuk kerja hari ini. Ternyata dia bersama Tuan Muda Lin. Keluarga Su berutang 3 juta yang tak bisa dibayar. Aku harus mengambil agunan. Utang harus dibayar. Itu hukum alam. Tapi jangan lupa, dia bukan hanya dari keluarga Su, tapi juga bagian keluarga Meng. Aku akan bawa dia. Itu tidak bisa diterima. Keluarga Su berutang 3 juta pada jika kau bawa dia. Bagaimana aku akan tagih hutangnya? Sebabkan siratmu. Perkataanmu membuatku lega. Bawa siapapun yang kau, bahkan Liu Wenxiu jika mau. Apa hubungan antara Meng Lichuan dan Nancy? Mereka tak terlihat renggang seperti kabar burung. Di mana tempat ini? Kenapa aku di Villa Meng Lichuan? Setelah bertahun-tahun, tempat ini tak berubah sedikit pun. Tuan Meng, Liu Wenxiu sudah ditangani. Utang 3 juta ke Lin Shuo sudah terkonfirmasi. Lin Shuo tidak berbohong. Selain itu, Lin Shuo sedang dirawat di rumah sakit.
Selama bertahun-tahun, Nona Noxi. Sebagian besar penghasilannya untuk bayar utang judi Liu Wenxiu dan kebutuhan keluarga sepenjuta wongku. Gaji Nona Nancy di perusahaan Meng hanya cukup untuk hidup pas-pasan. Transfer 3 juta ke rekening Lin Shuo. Suruh dia buat surat penyelesaian. Dengan cap jempol sebagai verifikasi. Setelah dia pulih, kita lanjutkan prosesnya. Urus masalah ini. Siap. Tak kusangka dia menyimpan barang jelek itu. Tapi kita sudah sepakat. Buka bersama setelah 10 tahun. Hari itu takkan pernah tiba sekarang. Utang 3 jutamu ke Lin Shuo sudah kubayarkan. Kasinonya juga sudah ditutup. Kau pasti bertanya-tanya, apa maksudku sebenarnya? Aku ingin uangnya. Dan dirimu. Aku izinkan kau mencicilnya. Tapi sebelum lunas. Jadilah kekasihku. Jadilah kekasihku. Kau. Kau mau mundur sekarang? Untuk menyelamatkanku. Dan utang 3 juta yang kau lunasi, akan ku kembalikan perlahan tapi pas. Tapi jadi selirmu? Itu mustahil. Aku tak sampai hati menghina. Menjual diri murahan. Mantan asisten keluarga Meng yang tercemar. Janda yang kehilangan tunangan. Selain aku, siapa lagi yang mau membantumu? Tuan Meng, kenapa membantu saya? Membuatku bertanya-tanya. Apakah kau masih sayang padaku? Aku membantumu karena ini menyiksamu. Hei Yuyu. Mama, sudah seminggu tak menjengukku. Aku sangat merindukanmu. Kapan Mama datang? Sebentar lagi Mama datang ya. Hore. Baik, baik. Aku akan tunggu di kamar dengan tenang. Anak pintar. Kali ini Yoyo takkan takut melihat wajah pucatku. Kita mau kemana? Tidak kemana-mana. Kau pakai makeup. Mau ke rumah sakit untuk menemui dokter kesayangan itu? Tidak. Mau bohong siapa lagi? Kalau bukan dia, mau cari siapa? Aku. Kamu ngapain? Kamu kekasihku. Menurutmu aku mau apa? Yoyo, Mama minta maaf. Kemarin Mama ada urusan. Mendadak. Jangan marah ya sayang. Sekarang Mama jemput kamu. Kita beli gaun putri. Dan boneka ya. Mama, kok di sini sakit?
Ini cuma digigit nyamuk. Nyamuk nakal. Gigit Mama. Tapi kamu enggak. Sudah, cukup. Jangan bahas nyamuk lagi. Ok. Ayo beli. Boneka favoritmu. Ok. Baik. Ayo pergi. Salahkan Meng Lichuan. Dia hampir pengaruhi anak. Mama, aku juga mau es krim. Kalau Yoyo makan es krim, nanti sakit perut. Ingat? Mama, aku mau ke kamar kecil. Tunggu di sini ya. Anak pintar. Nanti Mama belikan permen favoritmu. Oak. Ini toko es krim. Habiskan semuanya sebelum Mama datang. Mama tidak akan tahu. Aku jenius banget. Terima kasih, Pak. Anak kecil yang menggemaskan. Namamu siapa? Umurmu berapa? Aku hampir 6 tahun. Rusa menyanyi Yuyu. Makan apel liar. Pasti orang tuamu saling mencintai. Yoyo tidak punya ayah. Pak ini ganteng. Cocok untuk Mama. Anda sangat tampan. Pak, mau jadi ayahku? Wanita mana yang mengirimmu kali ini? Apa trik baru ini? Lihat betapa manisnya gadis kecil ini. Aku ingin punya cucu seperti dia. Jangan takuti dia. Mama. Aku mau Mama. Aku tidak bisa menemukan Mama. Apa kamu ingat kemana dia pergi? Mama ke kamar kecil. Tapi aku tidak tahu jalan kembali. Bisa antar aku kembali, Pak? Lichuan, lihat dia kebingungan. Tolong bantu dia cari mamanya. Pasti keluarganya khawatir. Baik, aku akan bantu cari Mama. Dah, Nenek. Dah, Tante cantik. Ayo pergi. Tante Ming. Kak Lichuan. Ternyata kamu suka anak-anak. Ya? Nanti kalau punya anak, dia pasti lebih sayang. Tante Meng, terlalu dini bicara itu. Om, aku diam-diam beli es krim. Nanti kalau ketemu ibuku, bisa jaga rahasia ini darinya? Kayaknya tak perlu kasih tahu dia. Ayo tukar kontak, Om. Baiklah, Aku bisa kirimi kamu Foto ibu. selesai. Tunggu ibumu di sini. Aku harus pergi. Tak mau ketemu ibuku? Ibu aku cantik banget. Loh, nanti kalau ketemu, pasti kamu suka. Wanita ini lisik sekali. Kau akan menyesal. Yuyu? Yuyu. Yuyu? Dari mana saja Yoyo, bikin ibu panik setengah mati. Makan es krim diam-diam lagi? Yoyo baik-baik. Bu, Legipula. aku baru pria ganteng banget. Aku mau dia jadi ayah. Yoyo masih mau punya ayah? Dia lucu banget dan cocok sama ibu. Makasih Yuyu. Tapi ibu tak butuh. Keinginan terbesar ibu, Yoyo tetap sehat, dan selalu di samping ibu. Mengerti? Maafkan Uyu, Bu. Salahku. Tak akan kabur lagi. Bagus. Ayo pergi, kita lanjut jelajah. Paman, aku sudah bicarakan soal ingin bertemu dengan ibu, tapi ibu bilang, tidak butuh pria seperti aku benar-benar kasihan padamu. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kau sudah lihat Ibu. Masih menganggapnya tidak cantik. Aku akan mengalah. Es krim vanilla favoritku. Kalau kau kalah, jadilah ayah. Bagus. Tapi aku tidak mau vanila, aku mau yang rasa coklat. Paman, kau dan ibu punya selera yang sama. Kemana saja kamu?
Sebagai pacarku, seharian tidak di rumah. Kamu tidak layak. Aku tidak punya waktu untuk melapor setiap saat pada. Jangan lupa. Aku yang menyelamatkan. Aku tidak melupakan. Kamu dan Suyan saja bisa selamatkan aku. Jangan khawatir saat kau mati. Aku akan janda dengan baik. Benar. Tapi Liang Yun juga harus. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja mengajarimu bicara baik. Li Chuan, apa kamu di rumah? Tante Meng sudah kembali. Ada apa? Takut ya? Merasa bersalah ya? Meng Lishuan. Tolong. Dasar nakal. Kenapa di rumah sepi sekali? Sepertinya lukamu hampir. Kenapa tidak buka pintu? Oh. Mungkin tidak dengar. Lagi pula ibu kan tahu kodenya. Ibu tidak ke kantor, tidak pulang ke rumah lama. Tiap hari di sini saja. Kamu tidak enak badan? Ebio. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Omong kosong. Ini disebut baik-baik saja. Beberapa hari lalu, kamu masih telepon dokter keluarga. Jangan-jangan kamu bawa wanita nakal lagi ke sini? Ibu memata-matai saya? Usia saya 30 tahun. Ibu 50 tahun, tapi tetap ibumu tak boleh periksa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu mau? Lishuan, ada apa dengan pil di kamar tidur? Kenapa ganti baju di tengah malam begini? Sebentar lagi ada rapat. Aku pergi dulu. Hei, aku baru tanya soal pil di kamar tidur itu. Apa kamu dengar yang kubilang? Kenapa kamu mengabaikanku? Tidakkah kamu dengar? Kamu keterlaluan. Hampir saja. Villa ini tidak aman lagi. Sekarang aku sudah pulih. Aku harus kembali bekerja. Naonia Nonshe. Akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Hei, ada apa di sini? Aku lupa memberitahumu. Di kantor sekretaris kamu, ada rekrutan koneksi lain. Namanya Sushi King. Sushi Cheng. Bagaimana dia bisa dapat posisi ini? Kak Li Chuan. Tadi malam, Kuraza lipstikku tertinggal di mobilmu. sudah kamu lihat? Tidak. Kalau begitu mungkin aku tertinggal di tempat lain. Akan kucari lagi. Ngomong-ngomong. Kue ini buatan rumahku sendiri. Ingin kuberikan padamu. Sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya. Tak perlu son camp, Maslik.
Maslik. Pulang ke kantor dulu saja, nanti aku menyusul. Baik. Main mata dans gants au Rolin. Tapi ini bukan Nona Su? Sudahlah, jangan carry lesson. Ya. Pagi, Kak Nancy. Pejai. Searching. Bagaimana bisa masuk ke perusahaan Mac? Kau tak bisa membantuku. Orang lain tak boleh ikut campur. Kau Piker. Aku sama tak bergunanya sepertimu. Jangan salah paham, Kak Nancy. Bukan itu maksud masuk ke perusahaan Meng. Itu rencana Maslik. Caca qui part. Kamu tak bisa membantuku. Membuktikan kau tak berarti bagi Li Chua. Tak ada tempat di hatinya. Sudah bekerja keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Memalukan sekali untukmu. Ted Meng? Nancy, lama sekali tak pulang, ada urusan keluarga hari ini. Ikut pulang bersama Kak. Baik, aku akan datang setelah kerja. Naik mobil dengan Li Chua, biar lebih mudah. Istirahat sebentar nanti. Tidak capek. Apa? Tidak. Capek. Tadi diranjang, kau tidak sesenyap ini. Kau gila. Berani bertindak tapi takut akibatnya? Li Chuan, duduklah di sini. Nancy, silakan duduk. Kau sudah dianggap keluarga besar Mac. Malam ini semua keluarga berkumpul. Mari kita bahas pertunangan Xiao Yun dan Li Chuan. Kita harus tentukan tanggal pernikahan. Xiao Yun, kapan kamu bisa? Pilih saja tanggal. Aku ikuti keputusan Li Chua. Li Chuan, Xiao Yun sudah jelas posisinya. Bagaimana pendapatmu? Maaf, aku belum siap menikah. Keluarga Meng tak perlu aliansi pernikahan untuk bisnis. Bu, di sini pengap sekali. Aku butuh udara Li Chuan memang tidak pandai bicara. Aku akan suruh dia minta maaf ke Xiao Yun. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Harusnya kami sudah tanya pendapat Li Chuan lebih awal. Situasi canggung ini, mohon dimaafkan keributan ini. Oh Nancy, bagaimana jodoh yang kucarikan? ITU? Pria yang selama ini kamu ajak chat? Baru ditambahkan di WeChat. Kabar bagus. Kenapa aku tidak dengar? Nancy tak pernah bilang ke kita. Berita bagus tentang Nancy. Harusnya kamu kasih tahu dari tadi. Jangan salahkan anaknya. Aku yang inisiatif mengatur ini. Aku tak mau Nancy membuang hidupnya bersama keluarga Su. Benar kan? Kamu sudah pertimbangkan matang-matang dan prianya adalah? Aku perlu ke kamar kecil. Aku ikut ke kamar kecil juga. Liang Yun menikah ke keluarga Meng. Hanya soal waktu. Ini akan jadi perjodohan ideal, yang dipuji semua orang. Sementara aku tetap jadi bantuan yang mereka manfaatkan. Kamu benar-benar tambah dia di WeChat. Kamu akhirnya akan nikahi Liang Yun. Aku merencanakan hidup baru.
Ada masalah dengan itu? Kenali posisimu. Siapa kau yang carry hijab baru? Lalu, aku ini apa? Kekesi jawab, kau bisa abaikan aku, tapi Liang Yun, jika dia ketahui, apa yang akan dipikirkannya? Apa hubungannya dengan aku? Aku tak pernah janji nikahi dia. Kau gila. Jadi kau cinta orang gila atau pria itu yang penuh masalah? Yoyo sudah dewasa, meski tanpa ayah. Dia bisa lindungi ibunya. Takkan biarkan monster. Lukai Jia. Parentin Gomong Kosong. Kau akan nikah dia? Bibi Liang benar. Min Ki baik hati, pasangan yang cocok. Daripada buang waktu di sini, uruslah pernikahan terjadwal. Li Chuan, minta maaf ke Xiao Yun. Baik. Kau menerima APA, minta maaf ke Xiao Yun. Dia harus menerimanya. Aku terima pernikahan ini. Pilih tanggalnya. Masih suka bercanda ya? Ayo, minum teh dulu. Aku terima pernikahan yang diatur ini. Kamu bisa pilih tanggalnya. Yes. Ada masalah apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Lishuan Meng dan Yun Liang sedang bertenangga. Nanci, besok kamu ada waktu luang? Memangnya kenapa? Ulang tahun Tante Meng minggu depan. Aku pesan perhiasan giok untuknya. Bisa bantu aku memeriksanya? Nanci, kamu dengar tidak? Baik, aku mengerti. Bagus. Terima kasih, Nanci. Ngomong-ngomong, Nancy, bisa bantu aku besok mengajak Shiking juga? Dia punya selera yang bagus. Dengan kehadirannya besok, aku akan merasa lebih tenang. Ya Tuhan, indahnya, Pastille Argania Solangi. cuma karya seni 8 digit. Biasa saja. Shiking, jurusanmu dulu apa? Desain perhiasan. Menurutmu yang mana lebih bagus? Cincin-cincin ini sempurna, tampak jernih dan elegan. Tante Meng pasti suka. Shiking Aligna Dissini. Kalau sudah begitu, Kita Ambiliangini. Bunkuskan Atuku. Kak Nancy, temani aku belanja lagi. Kita Lihat Tastas. Belanja lagi? Kak Xiaoyan. Bisa aku lama di sini? Perhiasanmu memesona. Mau kulihat lagi sebentar? Tentu saja, kami di luar. Kalau sudah selesai, temui kami saja. Ibu Su, perlu saya siapkan sesuatu untuk Anda? Kopi saja. Baik, Ibu Su, segera saya siapkan. Sesuai harga 8 digitnya. Nanti kalau aku menikah dengan Kak Li Chuan, aku akan punya perhiasan lebih. Kaka qui part. Shiking, nanti kita makan malam bareng. Baik, Astaga. Ibu Liang, ada apa? Kenapa? Cincin giok pesananmu hilang. Apa? Tadi baik-baik saja, bukannya ada di ruang VIP, kok tiba-tiba hilang? Seluruh set giok ada di sini, hanya cincin yang hilang. Bagaimana dengan yang lain? Cuma cincin yang hilang. Yanglin Linkap Senua. Bawa Seyalia TKP.
Di sini ada CCTV. Cek rekamannya saja. Pasti ketahuan. Sudah kami cek tadi, tapi kameranya, tiba-tiba, Meta total. kamu yang terakhir di sini, apa kau yang mengatur pencurian ini? Bukan Seiya, Seiya Mustahil Mangambilnya. Kalau Seiya Yang Curie. Ngapain saya lap sampai bikin kecurigaan? Tapi Takada orang l'un di sini. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Sumpah bukan saya. Nyonya Liang, Seiya dan Nyonya Shu tadi di sini. Dia minta kopi, jadi saya ke dapur. Waktu saya kembali, Senseinya. dan Nyonya Su sudah hilang. Saya tidak tahu kejadiannya. Apa maksudmu? Shiking yang ambil cincinku? Apa kau sadar? Tuduhanmu ini, Shiking tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Nyonya Liang. Security sudah mengunci toko. Kalau pencurinya ada di antara kita geledah semua barang. Cincinnya pasti ketemu. Nyonya Liang. Senseinya ketemu. Bagaimana cincin ini bisa masuk ke tas saya? Kenapa ada di tas Kak Nancy? Bukankah seharusnya ada di tas Shiking Su? Kakapar. Nanti kita makan malam bersamanya. Bu Liang, ada masalah. Apa yang terjadi? Ada apa? Bu Liang, kami menemukan cincinnya. Xiao Yun, aku selalu di samping selama ini. Tidak mungkin ada yang mencuri di bawah pengawasanmu. Jangan panik. Aku tahu kamu tidak punya kesempatan melakukannya, dan aku yakin kamu bukan orang seperti itu. Pasti ada yang menjebakmu. Terima kasih. Cincinnya pasti masih ada. Sidik jari pengkurinnya. Kami akan minta polisi cek sidik jari. Kita akan segera tahu siapa pencuri sebenarnya. Tolong Beker Jazama penu dangan. Penyelidikan polisi. Tentu saja. Bu Liang. Tenang sawa. Shiking, apakah kamu tidak enak badan? Tidak. Aku baik-baik saja. Nona Noxy, Tuan Meng meminta kehadiranmu di kantor eksekutif. Baik. Mengenai yang terjadi, Shiking sudah menjelaskan semuanya pada dia tidak mencuri cincin itu. Polisi tidak menemukan bukti. Di Tikapapi, skandal ini membuat heboh. Gosipnya akan terus beredar. Bilang saja kau tidak sengaja mengambilnya, dan lupa mengembalikan. Kenapa aku harus? Mau lihat Shiking dijebloskan ke penjara? Jadikan ini tontonan publik? Hanya jika kau mengaku mengambilnya, kita bisa mengakhiri masalah ini. Paling buruk, reputasimu tercorek. Tapi dibanding pilihan lain, ini solusi terbaik kita. Lalu kenapa harus? Kambing hitamnya selalu aku? Pertunanganmu dengan Suyat sudah menjadikanmu bahan gunjingan. Sekarang kau cuma asisten tak berdaya, wanita terkompromi, tanpa prospek masa depan. Siapa yang peduli? Baiklah. Kau benar. Tak ada yang peduli padaku. Tapi Shiking berbeda. Seluruh hidupnya masih di depan. Aku akan setuju. Jadilah begitu. Setuju. Kakak Noxy. Polisi hanya menemukan sidik jari Su Shiking di cincin itu. Begini loh, waktu cerita ke Kak Lichuan, dia cuci tangan bersih-bersih. Bujuk Kak Lichuan buat bantu dia. Kak Lichuan bayar 3 kali lipat. Buabeli 500 itu. Bahkan dia menyalahkanmu. Kenapa dia perlakukanmu begini? Padahal kalian keluarga Suyan, kok tega dia begitu? Mungkin. Dia benci aku. Dia tuduh kematian Shuyan. Sebenarnya selama. Ini keterlaluan banget. Suyan tewas menyelamatkanmu. Itu bukti cintanya padamu. Masa orang yang dicintai Suyan? Dizalimi Bejini. Nyonya Nancy, jangan khawatir. Aku akan cari cara untuk tekan dampaknya. C'est bizaku. Makasih. Aku duluan ya. Nyonya Nancy, maafkan saya untuk menyelamatkan diri. Saya harus korbankan Anda. Kaknan. Tak kusangka akan tiba hari. Kakak hengkang dari perusahaan. Sudah banyak pengorbananmu buat tempat ini. Tegarkah melepas semuanya? Tak ada lagi yang tersisa. Padat diaper Hankin. Kecuali kamu, kita tetap bisa sering ketemu. Baiklah,
CEO Meng tahu Anda akan pergi? Dia takkan peduli. Tak ada yang peduli. Kalau begitu, semangat ya. Kembali bekerja. Saya permisi dulu. Selamat jalan, Kak Nan. Ayo pergi. Di mana Nangsi? TN. Meng, apa Anda tidak diberitahu? Dia sudah mengundurkan diri. Sekitar 10 menit lalu. Tian. Meng. Siapa yang menyetujui ini? Nona Noxi mengajukan pengunduran diri melalui sistem internal perusahaan. Mengingat posisi dan wewenangnya, Persetujuan manajer HRD sudah cukup. Tidak perlu otorisasi tambahan. Anda sendiri yang menurunkan jabatannya. Apa Anda akan mengejarnya? TN Meng? tidak. Sekarang dia tahu bagaimana rasanya. Dikhianati semua orang. Ini yang pantas dia terima. Hanya dengan memaksanya ke ambang putus asa, dia baru akan terpaksa meminta bantuanku. Saat Su Shiking menaruh cincin itu di tas Nancy untuk menjebaknya, rencana itu tidak sederhana. Ada hal lain di balik ini yang tidak dia akui. Kematian Su Yan 6 tahun lalu. Mungkin ada penjelasan lain. Di mana Nona Su? Ini yang disebutkan dalam panggilan tadi. Nona Shu? Nona Shu. Tian Meng, darurat. Ada kejadian mengerikan. Selidiki keberadaan Su Shiking pada hari naas 6 tahun lalu itu. Lacak juga semua aktivitas terakhirnya. Cek latar belakang lengkap. Prioritas utama, segera. Baik, TN Meng. Mengenai Nona Liang. Sampaikan padanya, batalkan pertunangan sekarang atau rahasia kotornya akan tersebar ke publik. Pilihan ada di tangannya. Yoyo, lihat siapa yang datang. Ibu, Yoyo, kamu merindukanku? Kamu bisa diandalkan di rumah sakit? Kamu tidak nakal? aku sangat merindukanmu. Aku patuh pada perawat dan dokter. Aku sangat manis. Jangan percaya begitu saja pada semua omongan Yoyo. Dia sering membuat ulah. Kemarin dia menyelinap ke kantorku dan mencoba jas labku. Untung tidak ada masalah serius. Kalian harus lebih mengawasinya. Paman Tang, Dr. Tang. kalian bertiga, Kak Nan, Yoyo, mirip seperti keluarga. Paman Tang, mau jadi ayahku? Yoyo, jangan bicara sembarangan. Pakai bajumu dulu, nanti ibu ajak ke taman. Biaya pengobatan Yoyo. Bagaimana pengumpulan dananya? Waktu semakin sempit. Kita tak bisa menunda lagi. Julia, kira-kira ini. Kunjunganmu semakin jarang. Kamu terlihat kelelahan. Ada masalah apa? Tidak, biaya operasi Yoyo akan segera kudapatkan. Jangan khawatir. Baik, aku percaya pada. Ini karena aku, ada kabar tentang wawancara saya? Maaf, tapi perusahaan kami tak bisa menampung tinggi badanmu. Tunggu, bisakah jelaskan, mengapa semua perusahaan yang saya lamar, memberi alasan sama? Saya tidak mengerti. Kami tak bisa mempekerjakan mantan staf Direktur Meng. Siapa? Siapa? Gaji ini terlalu kecil. Kapan saya bisa menabung untuk operasi Yoyo? Hello? Ya, ini Nan 11. The Lion's Awakening? Ya, tentu. Tolong tunggu sebentar. Saya segera datang. Manajer Hi sudah datang. Lama tak jumpa, asisten Nan. Masih ingat? Kalau Taxela CEO He, kita pernah bekerja sama. Saya tahu Anda cari kerja, pasti sulit. Dengan kualifikasi Anda, melamar jadi bartender, di sini seharusnya tidak masalah. Tapi Anda tahu. Klien yang kami layani di sini bisa tangani? Kau. Bisa kau tangani? Baik, aku tak punya banyak pilihan lagi. Lakukan saja. Mulai shiftmu malam ini, gaji bulanan, tip tergantung. Pilihanmu. Bawa dia ganti baju, ruang ganti di ujung.
Tain sedikit lagi. Biaya operasi Yoyo akan terjamin. Ini kan Nona Nan, diusir dari Menges. Kini mengais recehan? Butuh uang, tidur denganku sekali. Recehanku ini, lebih baik dari gajimu bartender. Cat Chuan, Nona Nan sudah jomblo 6 tahun. Pasti haus berat. Mau menerima tawaran? Atau biarkan, kru kami yang menikmati? Quan Meng, Direktur Meng. Quan Meng, Direktur Meng. Mulut yang bocor. Jangan asal menggonggong. Tangan usio. Jangan sembarangan mengambil. Apa kau tidak diajari tata krama dasar? Ya, saya salah. Direktur Meng. Hilya. Kamu tidak apa? Direktur Meg. Saya masih bertugas. Saya pamit dulu. Direktur Meg, sesuai instruksi Anda, kami telah melarang permanen pengunjung pengacau dari tempat ini. Selain itu, Nona Nancy menandatangani surat hutang untuk panjar gaji 6 bulan. Kamu bisa lanjutkan tugasmu. Kami telah menyelidiki. Rutinitas Nona Nancy menunjukkan variasi minimal. Jam kerja teratur setiap hari dengan menginap mingguan di rumah sakit. Panjar gaji, kunjungan rumah sakit. Masalah kesehatan? Gali lebih dalam. Diamond Jersey. Tian Meng, sesuai perintahmu, saya selidiki Sushi King. Ada temuan penting. Ini rekaman CCTV dari 6 tahun lalu, di sudut lantai 1 ruang jamuan. Sushi King tidak cedera hari itu. Benar, tak ada rekam medis rumah sakit tentang pengobatannya. Selain itu, saya temukan kamera lain di ruang jamuan, dimatikan secara misterius. Hanya satu ini terlewat oleh pelaku. Tempat jamuan ini, Jekomensi Sushi King. Maksudmu? Ini direncanakan? Investigasi lanjut membuktikan. Su jurusan desain perhiasan saat kuliah dulu. Tapi ambil psikologi hipnosis dengan nilai istimewa dan berbagai sertifikasi. Jika ini benar, menghipnosis dan memanipulasi orang, hal mudah baginya. Tepat sekali. Ini rekam medis Nona Nan 11. Menunjukkan dia mengalami geger otak parah dan gangguan stres pasca trauma. Menyebabkan distorsi memori ekstrim. Fragmen ingatannya hilang, tak bisa dipulihkan medis. Nancy, jadi kau tak pernah mengkhianatiku. Cinta kita tulus adanya. 2, 3, mulai. Aku akan ambil sekarang. Lagi gagal. Bu, koin kita habis. Gak apa. Nanti ibu beli lagi. Ok? Bu, aku gak mau main lagi. Kenapa, Yuyu? Kamu kan ingin bonekanya? Ingin, tapi aku tahu, ibu kerja keras setiap hari. Kalau aku tidak minta mainan, atau es krim, ibu bisa istirahat. Pantasan dia gak pernah minta. Apa akhir-akhir ini. Paman ganteng, akhirnya datang juga ke ibu. Yuyu, sudah waktunya. Kita harus kembali ke rumah sakit. Ada perlu apa lagi, Tian Meng? Nancy. Aku datang minta maaf. Dengan statusku yang hina, dan nama yang tercela. Permintaan maafmu, terlalu berharga untukku. Soal yang dulu, aku sudah tahu kebenarannya. Aku salah. Aku sudah sangat melukaimu dengan tindakan dan kata-kata ITU. Sudah berlalu sekarang. Permintaan maafmu sekarang. Tak ada arti. Juga.
Aku sudah keluar dari Meng Corp. Kita tidak ada hubungan lagi. Lebih baik kita tidak bertemu, kecuali benar-benar mendesak. Bagaimana dengan Yoyo? APA dia bukan APA baciku. Bagaimana dengan Yoyo? Apa dia juga tidak ada hubungannya denganku? Pak Meng, Anda pasti bercanda. Yoyo adalah anak temanku. Apa hubungannya denganmu? Teman yang kamu sebutkan. Sebenarnya adalah aku, kan? Yoyo adalah putri kita. Benar bukan? Batal konsinua janji sorku. Baik, Pak Meng. Ada satu hal penting yang harus kamu tahu. Bersiaplah mendengarnya. Nona Nancy minta panjar gaji. Dia butuh untuk operasi jantung Yuyu. Putri. Ternyata dia. Paman, kalau tidak segera bertindak, Ibu akan diambil orang lain. Yuyu ITU, hasil dari Nancy dan Dia putrimu. Ibu, apa paman ganteng ini ayah Yoyo? Meng Lishuan. Kau dan Yoyo hanya terhubung darah. Selain itu, kalian sama sekali asing. Aku pertaruhkan nyawa untuk melahirkan Yoyo. Aku membesarkannya sendiri. Aku tak akan biarkan kau pisah kami. aku ingin membesarkan anak ini bersamamu. Besarkan dia bersama. Li Chuan Meng. Kau sudah bertunangan dengan Yun Liang. Kau ingin mengambil Yoyo dariku. Membuatnya bernasib seperti aku. Orang asing yang dibesarkan keluarga Meng. Jermaken. Dihina dan direndahkan. Aku tak akan membiarkan itu. Aku tak akan biarkan Yuyu mengulangi penderitaanku dulu. Bagaimana dengan biaya operasinya? Dengan gajimu yang pas-pasan. Menabung untuk operasi, sama sekali tidak mungkin. Tapi jika kau setuju, bisa, ahli bedah jantung anak terbaik, akan melakukan operasi Yoyo. Soal Yun Liang. Pertunangan kami sudah dibedakan. Kita sudah putus total. Ibu, siapapun ayah Yoyo, aku tidak peduli. Aku hanya ingin bersama. Kau dengar aku? Yoyo tak butuh kau sebagai ayah. Biaya operasi akan kucarikan. Aku ingin kau jauh dari kehidupan kami. Jangan dekati kami lagi. Nonshi, wanita busuk, kau punya anak dengan Li Chuan? Kau akan membayarnya. Keberuntunganmu sudah habis. Mengapa kau panggil aku? Biar ku tebak. Setelah rencana toko perhiasanmu Dan Lishuan t'a eu kebenarannya. kau dia buang. Kau, bagaimana kau tahu? Kau memframingku di toko perhiasan, karena kau anggap aku rival asmaramu. Aku tak menyalahkanmu. Tapi, kau belum sadar. Siapa rival sejatimu? Apa maksudmu? Lia ini. Ini Putri Nan 11 dan Meng Li Chuan. Yuyu. Omong kosong apa ini? Nan 11 bagian dari keluarga Meng. Mana mungkin dia punya anak Lishuan? Mr. Hill. Ini tidak mungkin benar. Ini laporan tes DNA resmi. Yoyo benar anak kandung Li Chuan. Berhenti membohongi diri.
Nan 11 selalu membohongimu. Mempermalukanmu. Mau tetap membelanya? Bagaimana ini bisa terjadi? Putri manja mudah tertipu. L'apparent palsu. Dia langsung percaya. Menyedihkan. Liang Yun. Li Chuan batalkan petunangan bukan karena aku. Dia lakukan itu untuk lindungi Nan 11. Kita saling menghancurkan. Sementara dia untung dari pertikaian kita. Tak kusangka pengkhianatnya adalah Nan 11 sendiri. Aku percayai dia sepenuhnya. Dia tak pernah peduli padamu. Dia terus membohongimu. Maukah terima pengkhianatannya? Dan menyerahkan Li Chuan? Semua sudah keterlaluan. Tak bisa mundur sekarang. Aku punya rencana untuk kembalikan pertunanganmu dengan Li Chuan. Cuma mengintimidasi Nan 11, membuat Li Chuan menikahiku lagi? TAPI. Bukankah Nan 11 saudari iparmu, mengapa bantu aku? Tenang, semuanya legal. Soal, saudari ipar MU itu. Dia bertunangan dengan kakak lalu punya anak Li Chuan. Kakakku tewas untuknya. Jiakianachi kakaku. Dasar jalang. Yoyo sudah pergi untuk ujian, tapi ibuku belum sampai. Tidak apa-apa, ini akan cepat selesai. Kita selesaikan sebelum dia datang. Tidak perlu bawa ini. Perangkat elektronik dilarang di area ujian. Baiklah kalau begitu. Yu? Kemana lagi anak ITU pergi sekarang? Jam pintarnya pun tidak dipakai. Tante Fang, apa tante melihat Yoyo? Yuyu. Aku melihatnya. Bukannya dia mau periksa? Aku sudah curiga dari tadi. Bukannya dokter. Tang dokter Nia. Kenapa ada dokter wanita muda? Dokter wanita? Iya benar. Tunggu, ini salah. Yoyo tidak ada jadwal periksa hari ini. Tante, namanya dokter siapa tadi? Saya tidak tahu persis. Coba tanya di meja perawat. Oke, terima kasih tante. Datang sendirian kalau mau temui Yu. Situs konstruksi terbengkalai di kota utara. Dilarang membawa alat komunikasinya. Yu, ibu takkan biarkan apapun terjadi padamu. Liang Yun. Apa yang kau lakukan di sini? Di mana Yoyo? Ibu Nancy, jangan repot-repot mencari tanpa saya sebagai penuntun. Kau takkan menemukannya. Tapi tenang saja, dia aman-aman saja. Aku tak cukup bot untuk hadapi tuduhan penculikan. Lalu kenapa lakukan ini? Nonshi. Bukankah kau harus jelaskan dulu hubunganmu yang sebenarnya dengan Li Chuan? Kami tidak terlibat. Kau masih berbohong padaku? Aku sudah tahu. Yoyo adalah anakmu dengan Li Chuan. Tu tiras qu'au saudariku. Tapi kau khianati aku dengannya. Maafkan aku sembunyikan rahasia ini. Aku dan Li Chuan pernah punya perasaan yang salah. Yoyo adalah kecelakaan. Yun. Aku tak bisa ungkapkan ke siapapun. Keluarga Meng mungkin. Ambil Yu dariku. Dia segalanya bagi. Biarkan dia. Akan kupenuhi semua permintaanmu. Aku akan biarkan dia. Tapi, kau harus tinggalkan negeri ini. Dan Yao Li Chuan. Aku setuju. Ini 50 juta $. Untuk perawatan Yu dan biaya hidupmu. Nonshi, jangan pernah muncul di hadapanku. Setuju. Penerbanganmu sudah diatur. Berangkat malam ini. Sekarang, akan kubawa kau ke Yoyo. Ini peringatan, langgar perjanjian kita. Lain kali tak akan selembut ini. Xiaoyun, Yu di mana? Seharusnya di sini. Lokasi ini dikirim Shiking.
Ibu, You. Dasar kalian bodoh. Setelah melenyapkan kalian, Kak Li Chuan akan jadi milikku sendiri. Ibu. Ibu. You? You. bagaimana ini bisa terjadi? Kokak Nonche. Nongxi. Jangan cekat, Yu. Semua sudah aman sekarang. Kokak Nonche. Aku cuma mau menakuti, tak ingin menyakiti. Su Sheching Manipiku. Diam. Aku akan telepon polisi sekarang. Halo. Ini kantor polisi. Aku Su Shiking, Kau Hila. Liang Yu, Kau Henkirken segalanya. Kira mengirim Nancy ke luar negeri, selesai semua masalah? Selama dia masih hidup, Kak Li Chuan tak akan melupakannya. Selama Nancy masih hidup, Li Chuan tak akan pernah melupakannya. Tapi anak ini tak bersalah. Kau akan menyesal, bodoh. Kakak. Sekarang, satu-satunya yang bisa selamatkan putrimu adalah remote kecil ini. Kau tahu harus berbuat apa? Shirking. Yoyo masih anak-anak. Humong lepaskan dia. Biarkan dia hijab. Aku rela lakukan apapun. Yang kuingin adalah melihatmu mati. Untuk selamatkan putrimu, kau harus bunuh dirimu. Shiching. Mengapa? 6 tahun kuperlakukanmu seperti saudara. Kupenuhi semua permintaan. Kenapa kau lakukan ini? Kau bunuh saudaraku. Merawatku adalah kewajibanmu. Kau tak seharusnya terima lamarannya, lalu tetap dekat dengan Li Chuan. Dan kau sembunyikan anak dariku. Kau mempermainkan kami semua. Saudaraku mati sia-sia. Waktumu hampir habis. Kau mati. Atau, putrimu yang mati. Ibu. Yangan. Yoyo utakut. Aku ingin pulang dengan ibu. Sudah. Jangan takut sayang. Semua akan segera berakhir. Kuharap kau tak berjanji. Biarkan putriku hidup. Tunggu, kakak Nancy. Yu. Saat aku tiada, jadilah pemberani dan kuat. Dengarkan ayamu. Jika kau rindu, lihatlah bintang-bintang. Aku akan menjadi bintang yang menjagamu. Tutup matamu sekarang. Kau janji. Nancy. Berikan pisau itu padaku. Yoyo akan baik-baik saja. Pergilah padaku. Kakak Li Chuan, aku sangat takut. Barusan, Liang Yun mencoba meledakkan Yoyo. Menggunakan remote control, memaksa Nancy bunuh diri. Untungnya, aku berhasil merebutnya. Kokak Li Chuan. Aku tidak melakukan. Berhenti berpura-pura. 6 tahun lalu. Kau mencoba membunuh Nancy. Di balai perjamuan. Kakakmu, Suyan, tahu rencanamu. Dia menyelamatkan tapi dia tewas. Tewas karena skesam jahatmu. Kematian kakakmu tak membuatmu menyesal. Malah kau semakin menjadi-jadi. Saat Nancy kehilangan ingatan sementara, kau menghipnosisnya, membuatnya percaya telah menerima lamaran Suyan. Memanfaatkan simpatinya, dan memaksa secara moral. Bekerja untuk keluargamu selama 6 tahun. Sekarang, kau dalang. Pembunuhan ini. Ada bukti dan saksi mata. Jangan pura-pura di hadapanku. Aku tak pernah menerima lamaran Suyan. Dia yang menghipnosismu. Menanamkan ingatan palsu. Nancy. Maafkan aku. Kabuto Hanku. Raza Iri Hatai. Telah menyakitimu.
Tidak, kakak Lishuan. Bukan begitu yang terjadi. Cintaku padamu tulus. Mereka tak satu pun peduli padamu. Sejak pertama melihatmu, aku tahu. Di seumur hidup ini, hanya aku yang berhak memiliki. Tapi si bajingan Nancy, berani-beraninya terima lamaranmu. Aku ingin dia mati. Hanya jika dia hilang. Kau akan sepinana jadi milikku. Nancy. Berikan pisau itu. Beri aku pisau itu. Yuyu. Yuyu. Camarilla. Kokak Lichuan. Aku bodoh percaya kebohongan Sushi King. Aku sadar, apapun yang kukatakan, kau takkan percaya lagi padaku. Tapi, aku tetap butuh jawabanmu. Pernakaku. Merasa sayap sedikit padaku? Tak pernah. Hatiku selalu milik Nancy. Hampir saja. Kita hampir sampai. Kau nyaris sepenuhnya milikku. Baik. Sekarang aku mengerti. Antar Nona Liang pulang, dia masih trauma. Kakak Lichuan, cintaku padamu dalam. Kenapa kau selalu mengabaikanku? Berani-beraninya, hanya Nancy yang kau sayangi. Aku akan memastikan dia mati. Nancy. Pergi ke neraka. Lichuan. Lichuan. Meng Lichuan bertahanlah. Kecelakaan ledakan, kesadaran menghilang, kondisi kritis, Bagaimana dengan yang satunya? meninggal di tempat. Segera beritahu keluarga. Meng Lichuan tetap sadar. Lichuan tetap kuat. Hentikan dia. Hentikan dia. Lichuan. Keluarga, harap mundur. Meng Lichuan. Bertahun-tahun ini. Bahkan saat pikiran kacau, cintaku tak pernah berhenti. Bahkan saat kau membenciku, salah paham padaku, menjauhiku. Aku tak bisa melepaskan cintaku padamu. Meng Lichuan. Jika kau bisa bangun. Lebih baik kita tak pernah bertemu sama sekali. Ibu, ayah sudah sadar? Yuyu, kau suka ayah ini? Suka ayah, dia lembut dan pemberani. Sejak awal sudah tahu, dialah ayah yang ditakdirkan. Yoyo punya selera bagus. Nancy. Nenek, jangan pukul ibu. Ayah terluka saat melindungi Yoyo. Pukul saja aku sebagai gantinya. Lichuan. Lichuan. Lichuan, aku membeli bunga segar hari ini. Pemilik toko sudah mengenal saya. Dia tahu aku pelanggan tetap. Dan kasih diskon 10%. Ngomong-ngomong, ada kabar baik. Yuyu, sudah dapat perawatan jantung terbaik. Dan akan cepat sembuh.
Nanti kalau kamu bangun, kita sekeluarga akan pergi bersama ke wisuda TK Oak. Lichuan. Semuanya mulai membaik sekarang. Kenapa kamu harus pergi? Jangan menangis. Lichuan, kamu sadar. Kamu siapa? Lichuan, berhenti bercanda. Aku Nancy. Kita punya anak perempuan, bernama Yuyu. Lichuan, jangan nekuni aku. Apa kamu benar-benar lupa aku? Sepertinya aku lupa banyak hal. Kapan wisuda Yoyo? Kamu bohong. Aku cuma mau pastikan ini bukan mimpi. Nancy. Sayang. Mulai sekarang, tak ada. Jentaxio Rangpon akan memisahkan kita lagi.